semuanya. Kembali lagi di podcast kita, Suara, Waktu dan Waras. Aku Siva Alia Melani dari Universitas Pertiwi Bekasi sebagai host, dan aku gak bakal sendirian aja nih. Aku bawa temen aku nih, namanya Indri. Halo Sip, nice to meet you ya. Aku Nrik Maireni dari Universitas Pertiwi. Halo teman-teman semuanya. Dan hari ini kita bakal detail sekali ngomongin tentang pertemanan, Indri. Interesting. Dan bagi teman-teman di sini yang ngerasa mungkin masih kesepian atau ingin punya teman yang berkelas, circle yang berkelas, aku saranin nonton episode ini ya sampai selesai. Dan bagi teman-teman di sini yang ngerasa masih kesepian atau ingin punya teman berkelas, circle yang berkelas, nonton episode ini sampai selesai ya. Nah, karena banyak orang-orang sekarang yang mungkin susah menemukan teman yang tepat, aku sempat baca nih dari Universitas California bahwa teman kita yang dekat itu berpengaruh 25% untuk kita menjadi bahagia terus, kayak seperti kamu terlihat bahagia terus kan. Menurut kamu gimana dulu? Buat aku itu benar, simple fact banget sih, energi dan emosi itu menular. Karena kita kan sebagai manusia mengekspresikan emosi kita dengan cara yang baik ataupun tidak baik, sehat ataupun tidak sehat. Kalau aku mengekspresikan itu dengan cara yang baik, maka kamu sebagai penerimanya akan menangkap itu dengan baik juga. Maka kamu akan dapat energi positif. Tapi kalau misalnya ngapain sih undang-undang aku lagi, yang lain aja kali. Kamu juga pasti akan ngerasain sesuatu dalam diri kamu yang kayak, kenapa sih dia defensif dan lain-lain. Akhirnya otak dan badan kamu juga terbiasa menerima sesuatu yang kurang baik. Dan makanya mungkin kamu bisa jadi tidak bahagia dan tidak positif karena orang-orang yang di sekeliling kamu sih. So, kalau tadi kita ngomongin menjadi teman, aku juga ngerasa penting banget punya teman yang baik. Karena kalau aku di lingkungan yang punya mindset yang positif, sehat, atau sesuai dengan tujuan yang aku mau, aku juga merasa terbantu karena saling disupport gitu. Dan itu terbukti, Ndri. Maksudnya kita sendiri yang tadinya nggak kenal kan, dan gara-gara satu kampus kita jadi saling kenal gitu kan. Artinya kita udah sampai di fase yang berbeda-beda, mulai dari stranger sampai berteman. Karena apa? Karena kita satu frekuensi doang. Dan bagi teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa kok aku nggak punya teman yang berkelas ya, kok aku nggak punya circle yang berkelas ya, step awal atau langkah awal untuk mereka yang mungkin masih bisa biasa-biasa aja tapi ingin masuk atau punya teman yang berkelas, Terus define dulu teman yang baik menurut kamu tuh seperti apa sih? paling gampang ya ada quotes yang mengatakan 5 orang sekeliling kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita. Kalau sekeliling kita sukanya gosip, ngomongin orang, maka kita otomatis akan seperti itu juga. Begitu juga dengan orang-orang yang ngomongin event atau ngomongin sebuah new trends atau ngomongin sebuah keluaran gadget terbaru. Yang kita fokusin adalah hal-hal yang tadi event, material, dan akhirnya kita akan bukan terobsesi, tapi kita fokusnya ke arah sana aja gitu, hal-hal yang memang berbau event, material dan lain-lain. Oh, jadi artinya kita tuh ngomongin idea, dan karena itu yang membuat kita jadi merasa bahwa kita tuh adalah teman yang berkelas ya, Ndri? Betul, karena kita sama-sama punya di frekuensi yang sama. Kita suka ngomongin ide atau bukan hanya ngomongin what we do about it, tapi disitulah yang buat rasanya berkelas. Kenapa bisa begitu ya? Karena ini bukan lagi masalah kamu menang atau aku menang, tapi kita sama-sama support untuk gimana caranya kita bisa sukses bareng. Oke. So, jadi teman yang berkelas menurut kamu tuh seperti apa? Kalau memang aku mau punya teman yang berkelas, audit dulu circle kita saat ini. Karena biasanya kita tuh sekolah atau kuliah nggak bisa milih teman yang kayak gimana kan? Nah, kita harus interest ke major tertentu atau di sekolah tertentu. Tapi kita bisa masuk ke kehidupan dari luar dari institusi pendidikan yang banyak banget orang. Karena kita bisa pilih mau kita berteman sama siapa aja. Jadi, menurut kamu, aku tuh harus cari teman yang kayak gimana sih? Misalnya kamu nge-value self-direction, artinya kamu suka punya aspirasi untuk mendesain hidup kamu sendiri kan, gak mau ngikutin terus atau gak mau ngikutin rules yang dibikin orang lain kan. Tapi ada efek sampingnya nggak sih?
ketika aku mau ngelakuin sesuatu sendirian, orang bisa jadi nggak ngerti. Nah, kamu perlu cari orang-orang yang punya mindset yang serupa dan action yang serupa. Sehingga apa? Orang yang bisa nge-value apa yang kamu kerjakan, karena dia juga memiliki desire yang sama. Oh wow, aku rasa obrolan kali ini seru banget ya. Banget Dan aku sih. ingin ngobrol lanjut sih, Indri, sama kamu nanti. Let's go! Teman-teman, artinya kita belajar bahwa mencari teman yang klik itu sangat penting, Indri. Betul banget sih. Oke, terima kasih Indri atas obrolan kali ini. Sangat membuka wawasan aku sih obrolan kali ini. Ditunggu episode Suara Waktu dan Waras selanjutnya. Bye-bye!